Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 tafsir ayat dan hadis tentang ZIS, zakat, infak, sedekah, mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi kelas B ingin mempresentasikan pada topik kali ini dengan anggota kelompok. Ada yang pertama, saya sendiri, Akmal Inan Hafid Adli. Dan yang kedua, Saya Hasnah Hanifah Isnaini. dan yang ketiga, Saya Hikmati Ramdhani Bahri. dan yang keempat. Saya Witan Mardi Makarim. Di sini kita akan membahas tentang ZIS, yaitu zakat, infak, sedekah. Maka dari itu, untuk bab yang pertama tentang zakat, kepada yang bertugas kami persilakan. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian zakat. Jadi, apa sih zakat itu? Secara etimologis, zakat itu bisa kita maknai sebagai suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut terminologis, yang dimaksud zakat itu sejumlah harta yang telah mencapai suatu syarat, kemudian Allah mewajibkan kita mengeluarkan sebagiannya kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Dari pengertian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa zakat itu kewajiban bagi orang yang kaya untuk memberikan sedikit hartanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan untuk mensucikan hartanya. Kemudian, apa sih tujuan dan hikmah zakat? Menurut Muhammad Iqbal, tujuan dan hikmah zakat itu diantaranya melatih kedermawanan kita sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, akan menghindari kecintaan kita terhadap kehidupan duniawi semata. Jadi kita tidak hanya berprospek pada kehidupan duniawi, tapi kita juga ingat tentang kehidupan akhirat. Kemudian melalui zakat, kita juga dapat memenuhi hak-hak mustahik, diantaranya yaitu fakir miskin, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan memberikan zakat, kita juga terlindungi dari hukuman yang berat karena Allah mengancam orang-orang yang menimbulkan harta. Kemudian zakat juga dapat meningkatkan kemakmuran dan memperoleh ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang berzakat juga insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang zakat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Ya, makasih. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran tentang zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tuharrihum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Dan yang berikutnya ada surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya itu, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Oke, kemudian kita akan beranjak kepada apa sih macam-macam zakat itu. Yang pertama itu ada zakat mal. Jadi zakat mal itu merupakan suatu harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu orang ataupun suatu badan usaha yang kita wajib memberikan sebagiannya kepada mustahik atau orang-orang yang membutuhkan setelah mencapai jumlah minimal dan telah mengendap selama jangka waktu tertentu dan pastinya sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur sedemikian rupa oleh agama Islam.
Kemudian yang kedua yaitu ada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi semua umat muslim, entah itu yang masih kecil, yang udah dewasa, laki-laki, perempuan, yang kaya ataupun yang miskin, ini semua berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Biasanya dilakukan pada saat akhir bulan puasa. Next. Di sini saya akan membacakan hadis tentang zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Darul Qutni. Dan yang kedua ada hadis tentang zakat mal. Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka 1/10, dan yang disirami dengan pengairan, maka 1/20. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk bab yang kedua ada tentang bab infak. Dalam bab infak ini ada beberapa pengertian macam-macam dan lainnya. Untuk yang pertama ada namanya pengertian infak. Pengertian infak adalah berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi kelima, infak adalah pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk sebuah kebaikan. Sedangkan menurut istilah infak adalah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan ataupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian, infak adalah membayar dengan harta ataupun mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta. Nah, dalam infak ini ada sebuah perintah, yaitu untuk melakukan sebuah kebaikan. Tujuannya bisa untuk kebaikan seperti donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri. Perintah supaya seseorang membelanjakan harta tersebut untuk dirinya sendiri ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Di sini ada ayat dari surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha li nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang beruntung. Di sini kita dapat melihat, ya, kita dapat ketahui dengan kita melakukan infak, maka kita sudah termasuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang memelihara, ya, sebuah ketakwaan kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Begitu juga disebutkan di dalam ayat lain yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli
subnulatin minatu habba wallahu bidha'ifu liman yasha' wallahu sami'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutiran biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Dari ayat ini kita bisa ketahui bahwasannya perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti halnya sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Di sini Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, karena bahwasannya adalah Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Kemudian ada ayat lain pada surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya adalah, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan sebuah harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Adapun hadis tentang infak kepada yang bertugas dipersilakan. Hadis tentang infak. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, belanjakanlah, maka aku akan memberi belanja kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua ada hadis Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha mulia dan maha besar berfirman, belanjakanlah, maka aku memberi belanja kepadamu. Beliau bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak terkurangi oleh nafkah, terus memberi siang dan malam. Beliau bersabda, tahukah kalian sesuatu yang sudah dinafkahkannya sejak Dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di tangannya tidaklah berkurang. Pada waktu itu, singgasananya di atas air dan di tangannya memegang timbangan. Hadis ditakhrij oleh Bukhari. Adapun macam-macam infak, ada 4 macam infak. Yang pertama, infak adalah mubah. Di sini, jenis infak mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti halnya berdagang ataupun bercocok tanam. Dan yang kedua, infak adalah wajib. Bentuk infak wajib merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Dan yang ketiga adalah infak adalah haram. Jenis infak haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang macam yang keempat adalah infak adalah sunnah. Infak sunnah ini yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Jenis ini terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Adapun bab yang selanjutnya yang ketiga ada tentang sedekah kepada yang bertugas. Ya, kemudian di bab berikutnya yaitu ada sedekah. Jadi yang pertama adalah pengertian sedekah. Sedekah merupakan pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu
dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah dan pahalanya. Menurut Al-Jurjani, seorang pakar bahasa dan pengarang buku At-Ta'rifat, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya, yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Berdasarkan pengertian ini, maka infak adalah pemberian atau sumbangan harta untuk keberkahan rezeki. Sedekah merupakan amal sederhana yang akan menyuburkan rezeki, keberkahan, dan kelimpahan. Itulah yang dijanjikan Allah bagi mereka yang bersedekah. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas. Tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun fisik. Sedekah merupakan perbuatan yang disukai Allah dan akan memberikan pahala yang bagi orang yang bersedekah. Kemudian ada macam-macam sedekah. Terdapat beberapa macam atau jenis dalam bersedekah yang dijelaskan dari hadis Rasulullah, yaitu salah satu yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, yang berisi manusia. Setiap diri dianjurkan bersedekah setiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara yang adil adalah sedekah. Mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Setiap langkah yang dia langkahkan seseorang untuk mengerjakan sholat adalah sedekah. Menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangnya adalah sedekah. Rasulullah juga berkata, jika tidak mempunyai harta, maka cukup dengan membaca takbir, tahmid, tasbih, tahlil, dan istighfar. Demikian juga menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegahnya dari kemuntaran, itu juga termasuk dalam sedekah. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa senyum termasuk ibadah, sedekah. Next. Kemudian selanjutnya ada keutamaan sedekah. Pertama adalah keutamaan sedekah tidak akan mengurangi harta. Diriwayatkan oleh Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, sedekah dapat masuk surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Hurairah, barang siapa yang termasuk orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu masuk sedekah. Yang ketiga adalah sedekah dapat melipat gandakan pahala. Dalam firman surat Allah dalam surat As-Saba ayat 39, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkannya kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kemudian yang keempat yaitu sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dirinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat-sifat bangga pada dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu sedekah sebagai penghapus dosa. Dalam riwayat At-Tirmizi dia berkata, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Next. Ayat Al-Quran tentang sedekah. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran tentang sedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Falladzina amanu bikum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Al-Hadid ayat 7. Sahabat ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u
min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya itu, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sabah ayat 39. Dan hadis tentang sedekah. Hadis pertama yaitu setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang yang mendamaikan adalah sedekah. Menolong seseorang naik kendaraan, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis kedua itu, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.